Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratus Sulehah. Di sini kita akan belajar tentang atau mengenai laju reaksi, di mana laju reaksi ini dapat kita temukan di pelajaran SMA semester ganjil kelas 11. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu laju reaksi. Nah, laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Nah, jadi laju reaksi ini pastinya memerlukan waktu. Kita akan menjelajahi berbagai proses kimia di sekitar kita. Nah, kita dapat tahu beberapa proses kimia mengenai laju reaksi, serta memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja contoh-contoh laju reaksi yang ada di sekitar kita, atau contoh proses laju reaksi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ini seperti buah ya. Nah, seperti buah yang membusuk, terlihat membusuk. Nah, salah satu yang pertama contoh atau proses laju reaksi di sekitar kita adalah pembusukan buah. Nah, kita lihat bahwa buah ini membusuk. Alasannya kenapa? Alasannya dalam proses pembusukan buah-buahan berlangsung itu selama hitungan hari saja. Misalkan contohnya kita punya buah pisang. Nah, buah pisangnya udah matang kan nih, tapi kita tidak langsung makan buahnya gitu. Kita diamkan beberapa hari, maka di suhu kamar lah gitu, bukan di dalam kulkas. Meskipun di dalam kulkas juga sebenarnya kalau terlalu lama itu juga akan mengalami pembusukan. Misalkan kita diamkan dia di suhu ruang itu berhari-hari, pasti pisang yang matang itu lama-lama akan membusuk. Sama kayak buah ini, kalau nggak salah buah paprika. Oke, kita akan lanjutkan di sini. Contoh selanjutnya yaitu seperti besi kan, seperti besi yang berkarat. Nah, atau korosi besi. Nah, contoh laju reaksi selanjutnya yaitu ada korosi besi. Pasti kalian pernah melihat paku atau besi-besi itu yang berkarat, bukan? Nah, apa alasannya? Di sini korosi besi itu terjadi selama hitungan minggu akibat pengaruh lingkungan, di mana nantinya misalkan kalau besi itu di tempat yang lembab, kemudian nanti kalau dia di tempat yang lembab, dia pasti akan cepat mengalami korosi karena nanti air dari kelembapan itu kan pasti mengandung air kan. Nah, air, kemudian ada udara. Nah, air dan oksigen itu akan akan bereaksi. Nah, oksigen akan mereduksi besi ini sehingga besi ini berkarat atau terjadi korosi besi. Oke. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yaitu batu bara. Nah, kenapa batu bara itu salah satu contoh proses dari terjadinya laju reaksi, terbentuknya batu bara, dikarenakan pembentukan batu bara juga memiliki waktu. Prosesnya itu lumayan lama, yaitu berlangsung selama jutaan tahun. Oke. Nah, yang terakhir
yang kita tahu gitu. Ini kan seperti bom ya, ledakan. Nah, yang terakhir itu adalah ledakan amonium nitrat. Ledakan amonium nitrat. Kenapa? Karena reaksi amonium nitrat itu sangat cepat bereaksi, bahkan bisa dalam waktu beberapa menit saja. Gitu. Karena seperti yang saya jelaskan bahwa laju reaksi itu bergantung sama waktunya juga. Oke. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang konsep laju reaksi. Yang pertama adalah definisi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, definisi dari laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk persatuan waktu. Nah, wajib ya, laju reaksi itu wajib terikat sama waktu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah pengukuran. Nah, pengukuran di mana di sini untuk yang negatif delta R ini maksudnya reaktan ya. Reaktan per delta T, T-nya itu adalah di mana T itu adalah waktu. Laju pengurangan konsentrasi reaksi R atau reaktan tiap satuan waktu. Nah, ini tapi minus ya. Kemudian yang kedua itu ada plus delta P. P itu produk atau P itu produk ya, produk per delta T, T waktu. Jadi laju penambahan konsentrasi produk atau P tiap satuan waktu. Jadi sudah jelas ya, kalau dia min berarti pengurangan konsentrasi reaksi, terus kalau dia plus itu penambahan konsentrasi produk. Nah, dari mana mana yang disebut reaktan ataupun produk atau produk? Nih ya, misal contohnya kita punya reaksi nih, N2. Punya reaksi N2 plus plus H2 ya. Plus 2H2 ya. 2H2 kita buat reaksi yang setara saja ya. Nah, menjadi apa? Menjadi tanda panahnya. Menjadi 2 NH 3. Berarti di sini berarti kita pakainya apa? Kita pakainya 3 ya, berarti biar setara kita pakainya 3. Oke, nah di sini tuh kan N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Untuk menghitung apakah dia merupakan reaksi setara, kita akan hitung dulu koefisiennya. Di sini kan koefisien bukan koefisien, jumlahnya. Di sini kan N-nya ada 2 ya. Kalau di sini juga 2, berarti untuk N itu setara. Kemudian kita hitung yang H-nya. H di sini 3, koefisiennya 3 kan. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sama juga yang di sebelah kanan itu hanya 6 juga. Jadinya reaksi yang kita buat ini adalah setara. Nah, kemudian setelah itu di sini kita menentukan di mana yang termasuk reaktan dan mana namanya produk. Nah, ini yang termasuk reaktan. Ya, reaktan atau reaksi. Nah, yang inilah yang termasuk produk. Ya, yang termasuk produk. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Jadi yang akan berkurang ini wajib yang reaktan ini kalau udah laju penambahan konsentrasi ini yang produk ini, oke? Kita lanjut
ke nomor 3. Nah, contoh reaksi. Lanjut ke nomor 3. Bagaimana contohnya? Nah, di sini ada reaksi antara bromin, ya. Di sini ada reaksi antara bromin dan asam permat atau HCOOH. Menunjukkan, ini gambarnya ya. Dia itu menunjukkan pengurangan konsentrasi bromin dan pembentukan produk. Oke. Nah, awal reaksinya kan bromin itu berwarna coklat kemerahan kan? Red brown. Nah, coklat kemerahan. Kemudian beberapa saat kemudian bromin menjadi tidak berwarna. Seperti ini, bening kan? Nah, ini menunjukkan adanya pengurangan konsentrasi bromin dalam satu satuan waktu gitu. Oke. Ini kan nanti jadi waktunya nanti. Berapa waktunya gitu. Intinya kalau dia ini kan pekat ya. Nah, semakin lama semakin cair gitu. Konsentrasinya semakin berkurang gitu. Oke. Nah, kemudian di sini laju bertambahnya konsentrasi produk atau ion Br, ya kan? Br ini jadi produk ya. Jadi produk yang ini di sebelah kanan. Dalam satu satuan waktu ditunjukkan oleh laju terbentuknya larutan tidak berwarna. Ini ya laju bertambahnya konsentrasi produk. Oke. Kemudian setelah baik, kita akan lanjut ke persamaan laju reaksi. Dalam persamaan laju reaksi, ini ada bentuk umumnya, di mana laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi dan dinyatakan dalam persamaan seperti ini, di mana V ini adalah laju reaksi ya, laju reaksi. Kita tulis saja, tulis V ini sama dengan laju laju reaksi. Agak susah ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ke K, di mana K ini adalah tetapan laju reaksi. Oke. Kemudian setelah itu baru kita ke konsentrasinya. Di sini nanti kalau misalkan ada sebuah reaksi kayak tadi, seperti tadi ada N2 kan, ada N2, nanti N2 dengan 2H2. Nah, nanti N2-nya ditaruh di ini dalam konsentrasi A ini gitu. Jadi A-nya konsentrasi A. Nah, kemudian 3H2 itu ditaruh di bagian B ini. Nah, kemudian untuk ini kan pangkat ya, ini pangkat kayak segitiga itu. Segitiga tidak ada tutupnya di bawah. Ini pangkat karena di PPT tidak bisa seperti di Word gitu, yang bisa langsung kecilkan terus dibawa ke atas itu ya. Jadinya ini adalah lambang pangkat. Kemudian ini X. X itu adalah order reaksi terhadap A. Nah, kemudian untuk pangkat Y ini adalah order reaksi terhadap B. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita berbicara tentang order reaksi, di mana order reaksi ini ditentukan secara eksperimen atau praktikum, istilah lumrahnya ya, praktikum. Tidak dapat diturunkan dari koefisien reaksi gitu. Jadi harus secara praktikum. Kalaupun misalkan di soal itu kan sudah ada datanya. Nah, otomatis data itu sebenarnya sudah didapat dari hasil praktikum gitu. Oke. Kemudian di sini
dalam orde reaksi itu ada beberapa orde juga gitu. Nah, yang pertama itu ada namanya orde 0, kemudian orde 1, dan orde 2. Nah, ini dapat dibentukkan dari grafik laju reaksi yang nanti akan saya perlihatkan di slide selanjutnya. Oke. Ini kita lanjut ke contoh perhitungan di sini. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini ada dua soal, tapi kita bahas dulu untuk soal yang pertama, di mana contoh persamaan laju reaksi berdasarkan hasil eksperimen. Nah, ini kan memerlukan hasil eksperimen, kan? Nah, reaksinya kayak gini, ada hidrogen dan iodida itu direaksikan. Kan ingat kalau yang di sebelah kiri adalah reaktan, di sebelah kanan adalah produk. Itu menghasilkan 2HI. Oke? Nah, kemudian hasil eksperimennya sudah sudah dirangkum ya, hasil eksperimen menjadi orde reaksi. Untuk H2 orde reaksinya 1. Nah, untuk ke I2 juga orde reaksinya 1. Nah, setelah kita tahu, kan kita hitung sebenarnya dulu ya, kita ada perhitungan. Nah, misalkan perhitungannya itu nanti sesuai dengan sesuai dengan percobaan atau data hasil percobaan yang ditampilkan. Oke. Nah, sehingga menghasilkan orde reaksi ini, baru setelah itu kita bisa menuliskan persamaan dari laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi hasil eksperimen atau contoh di atas, yaitu laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi konsentrasi H2 dengan orde 1. Nah, orde 1-nya tidak ditulis ya. Kemudian ada I2 dengan orde 1 juga tidak ditulis, sehingga inilah persamaan laju reaksinya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ini kita hapus dulu ya. Nah, kita tulis ulang saja yang lebih bagus. Karena kita pakai laptop ini agak susah. Laju reaksi R. Oke. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Sama ya. Nah, untuk soal nomor 2 di sini reaksinya ada NO2 plus CO menghasilkan CO2 plus NO. Nah, untuk hasil eksperimen orde reaksi di mana NO2 itu orde reaksinya 2 dan sedangkan CO orde reaksinya 0. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya itu dinyatakan V sama dengan K. Nah, konsentrasi NO2 pangkat atau orde 2. Nah, untuk orde 0 itu tidak ditulis, sehingga pada persamaan laju reaksi ini CO itu ordenya 0, sehingga dia tidak ditulis dalam persamaan laju reaksi. Baik, selanjutnya kita akan belajar reaksi orde 0 seperti yang sudah saya spill tadi. Kalau orde reaksi itu memiliki grafik ya, dimana di sini yang pertama itu ada namanya reaksi orde 0. Dengan definisi laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksinya ya. Biasa kalau reaksi ini sama dengan reaktan ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 2 persamaan, di mana persamaan orde 0 sama yang yang seperti saya bilang tadi ya. V sama dengan tetapan laju reaksi
Nah, konsentrasi A pangkat 0. Bisa juga tidak ditulis kalau dia berdampingan seperti tadi. Oke, bisa juga. Nah, yang ketiga adalah grafik. Grafik laju reaksi ordinal itu garis lurus horizontal ya. Oke, ada yang penasaran? Kita lihat ya grafiknya. Nah, inilah grafik orde 0. Itu dia konstan dan garis lurusnya horizontal. Oke. Nah, selanjutnya reaksi orde 1 dan orde 2. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk reaksi orde 0, itu kan grafiknya itu horizontal gitu, lurus. Nah, untuk reaksi orde 1 ini dimana laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksinya. Nah, untuk persamaan laju reaksi di sini sama seperti di awal, V atau laju reaksi. V ini adalah laju reaksi sama dengan K tetapan laju reaksi, kemudian konsentrasi A, nanti misal mau di soalnya itu, misal contohnya seperti tadi menggunakan unsur N2. Di sini kemudian pangkat 1 ini kan orde reaksinya gitu, orde reaksi 1, dan bisa juga tidak ditulis pangkatnya ya. Kemudian nah, selanjutnya di sini adalah orde reaksi. Untuk grafik orde reaksi 1, di sini kan pangkatnya tidak ditulis. Nah, untuk persamaan laju reaksinya. Kemudian di sini ada orde 2. Orde reaksi orde 2. Nah, di mana laju reaksi itu berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasi. Nah, untuk persamaan laju reaksinya sama seperti tadi, cuman bedanya itu di pangkat atau di orde reaksinya. Kalau orde reaksi 0 tadi sebenarnya tidak ditulis gitu kan. Nah, untuk ke orde reaksi 1, pangkatnya 1, biasa 1 itu tidak dituliskan. Nah, kemudian untuk ke reaksi orde 2, nah pangkatnya 2 gitu atau kuadrat. Ya, perubahannya itu kuadrat. Untuk grafiknya bisa dilihat untuk orde 1 ini dia tuh dari bawah ke atas ya, dan dia lurus gitu sana. Tadi itu kan lurusnya horizontal ya. Nah, kemudian untuk orde 2 ini kan dari sini. Nah, tinggal diingat-ingat ya. Kemudian di sini yang terakhir ada grafik. Nah, untuk penjelasan. Untuk grafik laju reaksi orde 1 itu adalah garis lurus. Garis lurus ya. Garis lurus. Nah, untuk orde 2 itu adalah garis parabola. Namanya garis parabola. Oke. Ya, itulah reaksi orde 1 dan orde 2 serta orde 0 yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Baik, kita akan ke contoh soal lagi. Nah, untuk contoh soal kali ini pembahasannya akan lebih detail daripada contoh soal yang sebelumnya. Nah, contohnya itu adalah salah satu reaksi gas yang terjadi dalam kendaraan adalah NO2 direaksikan dengan CO atau ini kan nitrogen oksida direaksikan dengan karbon monoksida menghasilkan nitrogen monoksida plus karbon dioksida. Nah, jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti pada tabel ini, kalian bisa lihat ya data-datanya itu. Nah, apa perintahnya? Tentukan orde reaksi NO2 dan CO
Kemudian tuliskan persamaan laju reaksinya. Kemudian untuk jawabannya ya, dimisalkan persamaan laju reaksi itu V, ini kan persamaan laju reaksinya, sama dengan tetapan, ini V, ini kan laju reaksi, sama dengan tetapan laju reaksi, yaitu K ini, kemudian konsentrasi NO2 pangkat M. M ini orde apa namanya itu? M ini adalah biasa ya ditulis X ya, orde reaksi terhadap A atau terhadap NO2. Nah, untuk yang N ini atau biasanya ya ditulis Y, itu orde reaksi terhadap B atau CO. Nah, kemudian jawaban pertama ya, untuk menentukan orde NO2 atau nilai M atau X ya. Nah, biasa X-nya, tapi di sini pakai M untuk variasi aja. Digunakan data nomor 1 sama 2. Data di mana CO tetap. Nah, kita menggunakan nomor 1 sama 2. Oke, datanya itu nomor 1 dan 2. Nah, untuk data CO-nya itu tetap. Nah, lanjut. Nah, ini untuk langsung perhitungan ini. Di mana laju reaksi yang nomor 2 ini ya. Laju reaksi nomor 2 itu 0,0800 per laju reaksi pertama 0,0050. Nah, sama dengan konstantanya. Tetapan laju reaksinya ya. Di mana NO2. NO2 nomor pertama. Nah, NO2 0,1. NO2 yang kedua dulu ya. NO2 yang kedua. Di mana yaitu 0,40 pangkat M. Ya, pangkat M. Kemudian untuk yang N-nya atau Y biasa ya dipakai XY. Nah, untuk Y-nya itu di sini dia itu 0,1 ya. 0,1. Oke. Nah, untuk ke yang kedua di sini kan yang nomor 2 tadi yang di sini nomor 1. Ini nomor 2 yang di atas, yang di bawahnya ini nomor 1. Dimana untuk ke NO yang nomor satunya itu 0,10. Kemudian sama juga untuk yang N nomor satunya 0,1. Nah, untuk yang sama dicoret saja. 0,1 per 0,1 dicoret, K-nya juga dicoret. Nah, tersisalah di sini 0,0800 dibagi 0,0050 menghasilkan 16. Nah, untuk 0,40 dibagi 0,10 itu menghasilkan 4. 4 pangkat M. Ya, ingat 4 pangkat M. Nah, berapa 4 pangkat berapa untuk biar menghasilkan 16? Ternyata untuk menghasilkan 16 itu membutuhkan 4 pangkat 2. Nah, jadi M sama dengan 2. Nah, nanti sama dengan di sini. Jadinya kita bisa tulis dia bahwa kan M sama dengan 2 ya, berarti 4 pangkat M. Nah, 4 pangkat M. Tuh, sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ya. Itulah hasilnya ya. Hasil M-nya 2. Oke. Jadi orde reaksi untuk ke NO, orde reaksi untuk ke NO2 adalah 2. Oke. Orde reaksi untuk ke NO2 adalah 2. Karena di sini M-nya adalah 2. Kemudian yang selanjutnya, yang B, sekarang jawaban dari B. Oke. Untuk jawaban dari B ini menentukan orde CO, nilai N.
nilai N maksudnya digunakan data nomor 1 dan 3, di mana data NO2 itu tetap. Nah, langsung di sini. Seperti tadi, kita ambil dulu laju reaksi yang nomor 3. Yaitu apa? Laju reaksinya 0,0050. Kemudian untuk yang nomor 1, 0,0050 sama. Berarti nanti kalau dibagi sama dengan 1 ya. Nah, kemudian ini data di mana NO2 tetap. Nah, kalau dia tetap kan tinggal dicoret aja. Tetapan laju reaksinya juga dicoret. Sisalah di sini CO data nomor 3 dan CO data nomor 1. Di mana nantinya 0,2 dibagi 0,1 menghasilkan 2N. Jangan lupa ya 2N. Karena nanti N-nya yang akan dicari. Nah, di sini kan sudah 1 sama dengan 2N, ya. Nah, sekarang kita N-nya berapa? 2 pangkat berapa? Kan N itu adalah pangkat dari 2 ya. 2 pangkat berapa biar menghasilkan 1? Ternyata untuk menghasilkan 1 itu kita gunakan 2 pangkat 0. Nah, jadinya N-nya di sini sama dengan 0 gitu. Ya, atau ini ya, tulis ya. Atau misalkan di sini ya. Nah, 2N sama dengan 20. 20 ya. Karena N sama dengan 0 kan? Sama dengan 1. 20 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, order reaksi untuk ke CO adalah 1. Atau nilai N, kan order reaksinya N kan? Untuk nilai N di sini sama dengan 1. Nah, untuk order totalnya, sekarang kita hitung order totalnya. Tadi kan di sini order NO2 sama dengan 2. Sedangkan, mohon maaf, ini sama dengan 0 ya. Lupa. Ini sama dengan, ini ordernya 0 ya. Ordernya sama dengan 0. Karena 2N sama dengan 1 nantinya ya. 2N sama dengan 1. Nah, nanti untuk menghasilkan 1 itu kita membutuhkan, 2N sama dengan 2 pangkat 0. Ya udah benar 2N sama dengan 1. Nah, untuk menghasilkan 1 itu kita pangkatkan 2 itu sama dengan dipangkatin 0. Biar dia menghasilkan 1. Jadi N di sini adalah 0. Oke? Maaf ya tadi agak keliru. Nah, sudah ya untuk order reaksi CO itu sama dengan 0, sehingga order total reaksinya adalah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, untuk persamaan laju reaksinya di sini V atau laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi konsentrasi NO2 dengan dengan order 2, kemudian konsentrasi CO dengan order 0. Nah, bisa juga ditulis seperti ini. Ya, seperti ini. Tanpa menuliskan CO, karena CO order reaksinya adalah 0. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan ke kesimpulan di sini, di mana kesimpulannya adalah laju reaksi yang pertama ini ya, laju reaksi beragam. Di mana di sini laju reaksi di sekitar kita itu dapat berlangsung cepat, sedang, atau lambat tergantung jenis reaksinya. Seperti tadi untuk yang amonium nitrat itu laju reaksinya cepat
karena hanya hitungan menit. Nah, untuk yang sedang itu seperti besi atau misalkan seperti buah yang membusuk. Nah, untuk yang lama itu seperti pembentukan batu bara, ya, butuh berjuta-juta tahun. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah faktor yang berpengaruh. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, seperti laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi yang dapat dinyatakan dalam persamaan laju reaksi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan atau di video selanjutnya. Oke, yang ketiga di sini orde reaksi, di mana orde reaksi itu ditentukan secara eksperimen, ya, secara percobaan. Datanya itu diambil secara percobaan dan dapat berupa orde 0, 1, atau 2, ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti seperti yang sudah saya bilang bahwa kita akan mempelajari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk materi saat ini sampai di sini, semoga bermanfaat, ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan. Silahkan bertanya atau bisa dikoreksi di kolom komentar.